Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,78%. Dengan total market cap mencapai di 1,13 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin kembali lagi ya di atas dari 27.000. Tapi daily close-nya gue belum lihat nih tadi pagi ya. Dia daily close-nya di atas dari 27.000. Tapi intinya ya sedang berusaha nih untuk reclaim dan jadikan sebagai support ya. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 2,11% dalam 24 jam terakhir dengan harga running sekarang di angka 27.189 ya. Lalu untuk Ethereum dia peningkatannya sedikit lebih besar di 2,72%, sekarang ada di angka 1.851. Sementara untuk BNB dia meningkat sebesar 2,62% di angka 313 ya. Ini lumayan signifikan peningkatannya dari drop kemarin ya, kita bisa lihat sendiri di sini. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 1,08% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 46 sen. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 2,72% di angka 37 sen. Dogecoin dia meningkat sebesar 2,73% di angka 0,073. Polygon Matic meningkat 4%-an ya, berarti kemarin yang drop di sini dia kembalikan lagi dan sekarang trading di angka 88 sen. Dan yang terakhir ada Solana dia meningkat sebesar 2,31% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 19.000 lebih 99 sen. Jadi kita bisa lihat pada hari ini cenderung peningkatannya lumayan signifikan semua ya. Nah, sebelum kita lanjut ke ekonomi kalender, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini akan banyak event yang sedang berjalan di Bybit yang tentunya bisa membuat kantong lu makin penuh. Yang pertama adalah 30.000 USDT yang siap dibagikan di Deposit Blast Off Rewards ya. Kita bisa di sini untuk event kali ini ya, deposit lebih dari 100 USD akan mendapatkan 10 USDT. Yang kedua, trade lebih dari 500 USD akan mendapatkan 10 USDT. Selain itu juga ada 10 dolar USD welcome gifts ya. Yang pertama gampang banget nih, hanya KYC saja akan mendapatkan 1 USDT. Kalian deposit lebih dari 1 USDC akan mendapatkan 2 USDC. Lalu buat kalian yang perlu pertama kali trading spot ya, buat para new spot trader akan mendapatkan 2 USDT. Untuk yang pertama kali trade derivatif juga akan mendapatkan 2 USDT. Dan apabila kalian 3 hari aktif trading di Bybit, kalian juga akan mendapatkan 3 USDT. Luar biasa ya. Nah, ini event pertama dan kedua. Nah, event ketiga di sini ada suatu announcement antara Bybit dengan Apex Pro ya, di mana di sini akan ada pool sebesar 90.000 USDC price yang akan dibagikan ke kalian yang mengikuti eventnya ya. Yang pertama apa? Ini hanya event deposit saja, sangat gampang. Dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 29 Mei. Caranya seperti apa? Klik di sini. Lalu kita akan masuk ke sini ya. Kita bisa di sini eventnya deposit 100 USDC ke Bybit Wallet, maka kalian akan mendapatkan 20 USDC ya. Ya kira-kira gampang banget eventnya. Tinggal klik di sini, deposit ya. Bisa dari wallet mana saja, mau dari Web 3.0 bisa, mau dari funding account bisa. Kita klik ke next ya. Lalu kita masukkan 100 USDC ya. As easy as that, kalian akan mendapatkan 20 USDC. Ini event ke 3 ya. Lalu event keempat di sini sama-sama dari tanggal 9 Mei, tapi ini mencapai ke 12 Juni ya, jadi lebih panjang untuk event kedua. Nah, untuk mengklaimnya seperti apa? Kita bisa di sini ya. Jadi ada task yang kita bisa lakukan. Di sini ada Apex Pro Exclusive Bonus, di mana ada 600 user pertama yang register di Apex Pro akan mendapatkan bonus di sini ya, sebesar 50 USDC untuk 600 user pertama. Wow ya. Lalu selain itu juga akan ada Apex Pro Deposit bonus, staking bonus, dan seterusnya. Nah, ini bisa terus dipantau karena kemungkinan besar tesnya akan terus berganti ya. Jadi kurang lebih seperti itu announcement dari Bybit. Luar biasa, banyak sekali reward yang menunggu kita. Buat lu yang belum punya akun di Bybit, bisa pertimbangkan menggunakan link referral kita di bawah dan mulai mendapatkan berbagai macam rewards. Oke, dan sekarang kita masuk ke ekonomi kalender kita. Dan seperti pembahasan kemarin, ada beberapa data penting yang sudah siap menunggu kita dari Amerika Serikat ya. Nah, kalau kita di sini ya, itu akan keluar nanti yang paling pertama itu di
jam 7 ya, jam 7 malam. Itu akan keluar building permits ya. Nah, building permits ini harapan kita apa? Harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi. Kenapa? Karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish. Dan kita ingin apa? Kita ingin US dollar melemah. Ya, jadi forecastnya di 1,416. Kita berharap dia lebih tinggi daripada itu ya. Itu untuk building permits dan akan keluar jam 7 malam nanti. Lalu selanjutnya yang kedua adalah akan keluar juga data services PMI di sini ya. Nah, untuk services PMI ini harapan kita sama sih, ingat gua. Yes ya, kita pengen dia lebih rendah daripada ekspektasi. Ekspektasi sekarang itu di angka 52,6. Jadi kita pengen dia lebih rendah daripada itu ya. Itu untuk si services PMI. Selanjutnya ada juga new home sales, dan untuk new home sales ini harapan kita adalah sama juga, kita pengen dia lebih rendah daripada ekspektasi yang sekarang ada di angka 663.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ekonomi kalender kita pada hari ini ya. Cukup penuh, ada 3 nih ya. Jadi siap-siap, market kemungkinan bisa lebih volatile pada hari ini ya. Lalu untuk besok ya, untuk besok kita bisa di sini dari Amerika Serikat itu akan keluar 2 data penting kayaknya sini ya. Satu crude oil inventories dan ada, oh ini bukan, sorry, ini dari Inggris ya. Oke, besok ternyata cuma satu crude oil inventories saja ya. Jadi pada hari dan besok sudah siap menunggu beberapa data penting. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Untuk ini kita ngomongin soal perbandingan dengan cycle 2 sebelumnya ya, 2 cycle sebelumnya. Nah, di sini gue belum tahu nih ya, gue waktu itu belum charting Bitcoin, gue masih ya pokoknya belum charting Bitcoin lah. Gue mulai charting Bitcoin itu di 2016-an waktu udah mulai naik di sini. Ya, jadi gue belum pernah ngerasain ini sendiri sih. Tapi ya baik lagi, kita bisa analisa si chartnya itu sendiri ya. Nah, kalau kita di sini kapitulasi dia itu waktu itu saat drop di bawah dari ya kasarnya di bawah dari 180 lah ya. Kapitulasi kita kali ini waktu dia drop sampai 15 ribuan. Kalau kita lihat di sini ya, dari cycle sebelumnya dia terjadi ya si trend, bukan trend ya, masuk ke trendline ya. Trendline ini berhasil dia reclaim, setelah itu retest dan naik ke atas lagi. Kalau di sekarang kita bisa lihat sudah terjadi reclaim ya, retest ya di sini juga. Nah, sekarang yang mulai menuju ke atas. Apakah ini akan mulai menjadi pertanda untuk mulai seperti ini lagi atau tidak? Menurut gue lagi-lagi probability-nya cukup besar kita bisa lanjut lagi ke atas, tetapi harus dengan satu pemikiran bahwa kita tahu ada kemungkinan resesi ya mungkin di akhir lah ya, di akhir 2023 ini. Nah, kalau sampai itu benar-benar terjadi, kita harus siap-siap ada kemungkinan daripada mendekati di sini, lebih mendekati ke 2020, di mana kita mendapatkan COVID crash waktu itu di Maret ya. Nah, jadi makanya PR-nya Bitcoin seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin adalah rally setinggi mungkin dari MA200. Nanti kita bahas di belakang deh ya. Oke, sekarang kita akan geser ke TA kita seperti biasa ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat pada hari ini tiba-tiba mendapatkan volume yang lumayan ya, dan ternyata daily close kemarin nggak terlalu bagus ternyata ya. Daily close jam 7 pagi tadi itu masih di bawah dari 27.000 ya. Nah, jadi untuk sekarang harapan kita adalah daily close-nya bisa di atas dulu dari 27.000. Itu harapan utama gua ya. Lebih bagus lagi kalau MA20 juga berhasil ditaklukkan ya. Karena kalau kita lihat di sini ada probability ini bisa berubah menjadi suatu resisten untuk Bitcoin ya. Jadi semoga saja bisa daily closing di atas dari struktur tersebut ya. Jadi kurang lebih untuk daily seperti itu ya. Daily close di atas dari 27.000. Lalu untuk di weekly-nya kita bisa lihat di sini ya. Untuk di weekly Bitcoin kembali menjauh dari MA200 ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi ya, harapan gue adalah dia bisa rally sejauh mungkin ya. Target gua itu kalau bisa dia mencapai 45.000 ya. 45 ribuan ada di daerah sini ya. 46 lah lebih tepatnya. Atau kalau bisa sampai sekalian ke daerah, nggak usah sampai 60.000 lah di sini. Daerah 50 ribuan. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita lihat dari cycle sebelumnya ya. Cycle sebelumnya apa yang terjadi? Rally ya. Nah, tiba-tiba dia mulai kena di daerah sini, mulai nyaris kena resesi Amrik ya. Akhirnya benar-benar kerasa itu di Maret 2020. Ini
resesi terpendek katanya sepanjang masa ya. Lu boleh cek lah ya list dari resesi dari US. Nah, kalau kita lihat dari kemarin korelasinya negatif ya, saat resesi otomatis Bitcoin juga terjun payung. Maka dari itu apabila kita bisa sampai ke daerah 45.000 ya atau sampai ke daerah 50 ribuan di sini, kalau sampai tiba-tiba kena resesi, ya mirip-mirip di sini lah ya. Minimal kalau sampai dia ngedrop lagi, ya, dia ngedrop lagi seperti ini, set, itu masih ada EMA 200, nanti masih ada bull support band, jadi jauh lebih aman. Nah, kalau seandainya kita di sini-sini aja gitu ya, terus sideways, tiba-tiba kena resesi, apa yang terjadi? Tembus ya. Nah, kalau tembus ke bawah dari EMA 200, weekly ya, dan tembus juga dari bull support band, itu PR-nya jadi lebih panjang ya, jauh lebih panjang dan lebih menyebalkan. Jadi ya harapan gua sih bisa seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin di weekly ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat sayangnya ya, sayangnya dia nggak berhasil untuk daily close di bawah dari 103,13. Kemarin malah mantul di sini ya. Nah, harapan gua dengan beberapa data penting hari ini ya, ada apa namanya PMI, lalu ada new home sales dan seterusnya, ini bisa membuat indeks dolar daily close di bawah dari 103,13 dan mulai lagi retest kalau bisa sampai ke EMA 50 atau ke EMA 20 ya. Itu dia PR untuk DXY dalam beberapa hari ke depan. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk makronya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan buat lo nih yang sudah akumulasi panjang ya dari awal tahun, ya sebenarnya belum panjang banget lah ya. Satu kuartal ini sampai tahun kemarin lah, tahun kemarin. Nah, kemungkinan besar sudah cukup banyak akumulasi kripto. Nah, buat lo yang tidak nyaman untuk taruh di exchanger ya karena ya melihat FTX ya terutama FTX dan berbagai macam exchanger yang mati di cycle ini ya. Nah, lo mungkin bisa pertimbangkan untuk memiliki hardware wallet. Nah, tetapi jangan asal belinya ya, karena sudah cukup banyak kasusnya di mana orang beli asal yang penting murah, waktu udah dibeli, kirim kriptonya langsung hilang ya. Kenapa? Karena ternyata sudah compromise. Jadi kalau lu udah capek-capek akumulasi ya, ya pasti karena beli hardware wallet yang asli. Jangan cuma pengen ngehemat. Aduh, kadang-kadang cuma ngehematnya sedih 20.000, 50.000 tiba-tiba jebret kena ya masuknya apa ya? Ya kena tipu, ya masuknya kena tipu lah. Ya jadi lagi-lagi carilah authorized reseller ya, dan gue pribadi sudah pernah review beberapa brand mereka juga seperti Ballot dan OneKey. Buat lo yang belum nonton bisa silahkan lihat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk lagi ke buy limit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Belum terjadi reclaim ternyata ya, baru dia sekarang lagi harga runningnya di atas dari 27.000. Nah, PR untuk Bitcoin adalah pada hari ini dia bisa daily close di atas dari 27.000 dan kalau bisa sekalian di atas dari 27.000 ya. Maka dari itu kalau dia bisa reclaim, buy limit pertama kembali aktif, buy limit kedua di 26.200-an ya, dan buy limit ketiga secara spot di 24.495. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi reclaim di sini ya, ternyata terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 27.000. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 27.000 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di EMA 20 dan dengan target TP yang lebih agresif di daerah 28.000. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini juga ya, kondisinya mirip-mirip seperti Bitcoin. Baru hari ini tiba-tiba mendapatkan suatu volume yang lumayan besar. Dan sekarang harga running dari Ethereum itu di atas dari MA20 ya. Nah, kalau sampai di daily closing di atas dari MA20, bahkan kalau sampai terjadi seperti itu, kita akan ada pergeseran sedikit ya. Buy limit pertama jadi di MA20, buy limit kedua jadi di 1780 dan buy limit ketiga jadi di 1705. Itu untuk posisi spotnya.
Untuk posisi futuresnya kita lihat nih ya, apakah dia bisa daily close di atas dari EMA 20 atau tidak. Andaikan daily close yang di bawah dari EMA 20, maka kita bisa pertimbangkan posisi short apabila besok terjadi retest kedua ya seperti ini. Nah, langsung otomatis terbuka posisi short. Target TP-nya jelas yaitu di area 1780. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya apabila dia berhasil daily close di atas dari EMA 20, retest 1, retest 2 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA50. Dan untuk XRP kembali belum berhasil retest ya. Jadi untuk sekarang masih sama seperti kemarin. Buy limit kedua di MA20 sekarang di angka 44 sen. Lalu buy limit ketiga di angka 41 sen yaitu di MA200 atau option keduanya boleh juga di 40 sen di bawah sini ya. Itu untuk posisi spot di XRP. Sementara untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Sementara untuk posisi longnya, tinggal kita balik otomatis ya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50. Oke, dan sekarang kita geser ke Cardano. Nah, buat lo yang kemarin sudah buy limit di kedua di sini ya, berarti harusnya sudah profit sekarang ya. Jadi yang sekarang masih tersisa kembali lagi buy limit kedua di 36 sen dan buy limit ketiga di MA200 tepatnya di angka 35 sen. Itu untuk posisi spot di Cardano. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini dengan jelas sudah terjadi retest 1, retest 2 di 37 sen sebagai resisten. Nah, buat lo yang sudah nonton, buat lo yang sekarang sedang nonton juga, kemungkinan besar sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2. Nah, target TP untuk Cardano di mana? Target TP untuk Cardano jelas yaitu di angka 36 sen untuk posisi shortnya. Sementara untuk posisi futuresnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 36 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita yang mau sedikit lebih konservatif di MA20 bisa ya. Lalu buat yang mau lebih agresif boleh pertimbangkan di 37 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Dan untuk Polkadot kita bisa di sini ya, dia mulai ya menuju untuk mereclaim 5 dolar lebih 40 sen. Jadi untuk sekarang ya buy limitnya tapi masih sama seperti kemarin karena belum reclaim, maka buy limit yang sekarang masih available adalah buy limit kedua di 5 dolar lebih 17 sen dan buy limit ketiga di 4 dolar lebih 99 sen. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya, posisi shortnya kita masih pertahankan. Kita tunggu sampai besok jam 7 pagi. Andaikan daily close di atas dari 5 dolar 40 sen, ya sudah cut loss ya. Tetapi selama dia masih daily close di bawah dari 5 dolar 40 sen, menurut gue dipertahankan aja ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya, apabila terjadi reclaim di 5 dolar 40 sen, kita bisa retest 1, retest 2 di sini ya. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 5 dolar lebih 83 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Polkadot ya. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gue ingatkan akan keluar beberapa data penting pada hari ini ya. Paling awal itu keluar jam 7 pagi ya. Bukan jam 7 pagi, tapi jam 7 malam ya di sini. Jam 7 malam itu akan keluar data building permits, lalu selanjutnya jam 9 kurang 15 dan jam 9 ya, siap-siap hari ini ada kemungkinan besar volatility. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.